pemerintah. Ingat, visi keadilan itu artinya visi yang memberikan hak pada rakyat. Demokrasi yang ingin kita kembangkan itu disebut sebagai constitutional democracy. Demokrasi konstitusional. Artinya adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologis. Teologis itu maksudnya tujuan jangka panjangnya itu adalah memenuhi dan menegakkan konstitusi. Jadi sejak awal demokrasi kita itu ingin berjalan dalam satu tarikan nafas dengan nomokrasi. Dan ini menjadi penting ketika sekarang kita di mana-mana mengembangkan pesta demokrasi, tapi tatanan hukum, tatanan konstitusinya dirobohkan gitu. Dan melahirkan normalitas yang absurd, a false sense of normalcy. Kata-kata normal sebenarnya kata-kata itu istilahnya keadaan di mana norma itu berjalan, kata normal itu. Tapi di kita ada istilah semacam budaya korupsi. Itu berarti normalitas yang abnormal, dan itu lama-lama kita biasakan. Demokrasi berjalan tanpa atas dasar asas-asas konstitusi, asas-asas hukum. Dan kelahiran antara demokrasi dan nomokrasi itu sebenarnya anak kandung dari peradaban. Jadi demokrasi dan rule of law itu terlahir sebagai anak kembar peradaban. Pertama kita harus memahami dulu demokrasi, karena ini kekeliruannya dari sini. Biasanya kalau kita bicara demokrasi, katanya demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos pemerintahan. Tapi ada seorang profesor dari Westminster College namanya John Kane menulis buku History of Democracy. Dia mencoba menelisik asal-usul kata demokrasi itu apa gitu. Dan dia susuri di dalam tradisi Athena, istilah demos kratos itu tidak dia jumpai. Jadi istilah demos kratos itu otak-atik gatuk ilmuwan belakangan gitu. Lalu dia penasaran sebenarnya kata demokrasi itu dari apa asal-usulnya. Lalu akhirnya dia ketemukan justru root dari kata demokrasi itu dari kata demokratia. Demokratia inilah the goddess of Babylon, yaitu Dewi Majelis Babylon. Ya, jadi kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Babylon kan mulai ada tradisi majelis di mana rakyat disertakan dalam proses pengambilan keputusan kota, seperti bikin taman kota dan lain-lain. Disitulah awal di mana rakyat mulai dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan politik. Dan Dewi pelindung majelis ini disebut demokratia. Dan partisipasi rakyat di dalam diberi ruang untuk ikut menentukan putusan politik yang menyangkut negara kota, itu juga diperkuat oleh jaminan hukum yang diberikan kepada rakyat. Jadi sebelumnya rakyat itu tidak pernah punya hak di dalam hukum, karena hukum selalu menjadi produk raja, raja itu titisan ilahi. Ya. Tetapi sejak Hammurabi, sekitar 2000 sebelum Masehi, Nabi sebenarnya Hammurabi itu menurut sejumlah orang, termasuk salah satu nabi juga, dia mulai memberi ruang hak rakyat yang kemudian dia tuliskan di dalam pilar-pilar tinggi di beberapa titik, di mana rakyat mulai diberikan hak-haknya. Disinilah kode Hammurabi ini awal daripada apa yang kita sebut sebagai di mana rakyat memiliki hak di dalam politik. Dan di sini yang melahirkan awal dari tradisi rule of law itu. Jadi awal tradisi rule of law adalah awal ketika pertama, rakyat dilibatkan dalam partisipasi politik dalam Dewi Majelis, kemudian diberi hak politik, diberi hak, ya. Dan oleh karena itu sejak awal ketika bicara tentang hak, ya, itu berkaitan dengan bagaimana raja, pemerintah tidak hanya selalu menentukan segala sesuatu atas dasar kepentingannya, tapi selalu menimbang apa yang juga bisa rakyat diberikan ruang untuk hak. Inilah yang disebut dengan visi hukum keadilan. Visi negara hukum keadilan. Jadi kalau kita bicara
negara hukum, ingat, visi negara hukum, visi keadilan itu artinya visi yang memberikan hak pada rakyat. Gitu. Jadi ketika kata keadilan disebut, harus selalu ingat, artinya adalah ada hak yang harus diberikan pada rakyat. Dari tradisi Kode Hammurabi dan demokrasi awal inilah kemudian nanti bercabang dua, satu ke jalur selatan, kemudian ke kota-kota Athena, Romawi, tapi di sisi lain masuk ke daerah-daerah apa yang disebut sekarang Lebanon, Palestina, ya, dibawa oleh wandering Jews, yaitu Yahudi kan dari seluruh nomad, ya, dan Yahudi itu pernah hidup di Babylon. Nah, kemudian dia membawa ke daerah Fertile Crescent, masuk ke daerah sekarang Palestina, dan kemudian beberapa Kode Hammurabi yang dibawa oleh Yahudi ke Palestina itu kemudian ditambah dengan ajaran-ajaran dari Moses, Ten Commandments dan lain-lain, maka sekarang mendapatkan satu pasangan. Kalau Kode Hammurabi bicara tentang justice, hak, nah, di bawah kode hukum Yahudi mulai ada kewajiban Ten Commandments dan lain-lain. Jadi misalnya tradisi apa ya, kalau ada orang mencuri, orang berzina dilempari itu rajam, itu sebenarnya tradisi dari Babilonia diambil oleh Yahudi, nanti diteruskan sampai Islam. Begitupun kita lihat sekarang kerudung itu sebenarnya seperti identitas Islam, padahal kerudung adalah dari tradisi Babilonia, diambil oleh Yahudi, menjadi praktek Yahudi, Kristen, kemudian ujungnya ke Islam. Nah, di dalam Islam kemudian perjanjian lama dan lain-lain itu dikembangkan dengan ayat Al-Quran, di mana antara hak ditambah dengan kewajiban-kewajiban, dan ulama diberi fungsi untuk pembentuk hukum, tapi terbatas pada hukum family dan private law, dan menyisakan public law kepada negara. Jadi dari dulu sebenarnya nggak ada itu istilah. Islam pun tidak seolah-olah kalau kita bicara serang negara Islam, seolah-olah ada wilayah hukum yang menjadi otoritas dari ulama untuk membentuk public law. Padahal sejak tradisi awal, ulama hanya family law dan private law, tapi public law selalu menjadi urusan negara atau raja atau sultan dan lain-lain. Nah, di sisi lain yang masuk ke tradisi Athena Romawi, kita tahu kemudian melahirkan civil law, di mana hukum itu kemudian dari tradisi-tradisi Babilonia itu diadaptasi ke dalam konteks-konteks adat-adat hukum di Romawi. Kemudian hukum diproduksi dengan berbasis negara, ini yang disebut sebagai civil law. Seiring dengan bertambahnya pengaruh Romawi ke berbagai negara Eropa, bahwa civil law mempengaruhi berbagai belahan di Eropa, mengecualikan satu, yaitu Inggris. Inggris karena tidak pernah tunduk sepenuhnya pada Romawi, maka dia mengembangkan satu sistem hukum lain yang namanya common law, gitu. Ini baru satu kisah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa yang pesan moral dari John Keynes itu sebenarnya demokrasi yang sering kita bayangkan tradisi barat, sebenarnya justru awalnya di timur, awalnya di Babilonia, tetapi belakangan muncul sebenarnya ini juga masih bias perspektif barat. Barat itu untuk masa yang panjang, ufuk penglihatannya ke timur itu paling jauh sampai India, kan? Maka segala sesuatu setelah India dia akan sebut East Indies, atau kemudian further India, Indochina dan lain-lain. Seolah-olah tidak ada ruang peradaban lain kecuali bayang-bayang India, gitu. Nah, sekarang kita lihat misalnya tulisan Munoz itu harus dibaca. Judulnya The History of Malay Archipelago. Dia mengatakan sebenarnya justru tradisi demokrasi itu awalnya tradisi maritim, yaitu para pelaut Austronesia, di mana ketika air mulai meleleh, kutub es mulai meleleh, kemudian daratan menjadi tergenang jadi selat-selat, ya. Mulai diaspora Austronesia sekitar 4.000 tahun yang lalu, ya. Austronesia itu sebagai pelaut maritim itu selalu sifatnya kosmopolitan, egaliter, harus mengayuh perahu bersama, dan kemudian di lautan selalu ada konvensi setiap siapapun yang mengalami kecelakaan ditolong, dan sumur harus menjadi terbuka bagi semua orang. Itu tradisi egaliter. Dan di dalam tradisi Austronesia tidak ada tradisi penaklukan. Kalau dia ingin berpengaruh lewat perkawinan. Tapi ketika Chieftain Austronesia itu seiring dengan perdagangan India dengan Cina mulai
meluas daya ekonominya, dia merasa perlu memperluas pengaruhnya. Karena tidak ada tradisi penaklukan, bagaimana ini memperluas jaringan pengaruh ini? Disitulah dia menemukan inspirasi dari India, di mana raja itu punya kekuatan semacam perpanjangan dari ilahi lah. Maka ketika Cipten Austronesia mengambil elemen dari India, muncullah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulailah kita juga mengenal dari demokrasi menurut ke dari yang lebatnya feodalisme itu. Ada tradisi unsur feodalisme. Nah, ini juga kongruen dengan riset-riset antropologi, misalnya dari Levi-Strauss. Levi-Strauss penting kita perhatikan, dia datang dengan gagasan double morphology. Jadi dia katakan sebenarnya setiap masyarakat itu punya potensi apakah mengembangkan demokrasi atau otoritarian. Jadi misalnya di suku-suku Indian, dia lihat ketika musim semi di mana makanan cukup melimpah, sistem itu direlaksasi, ya. Jadi kemudian rakyat bisa berpesta pora, bisa kawin kemawin, lebih rileks. Tapi ketika musim paceklik tiba, kemudian ketua-ketua suku di Indian itu menarik sistem lebih ketat, lebih tersentralisasi, lebih otoritarian. Jadi kata si Levi-Strauss, sebenarnya setiap masyarakat itu punya potensi demokrasi atau otoritarian. Tapi nanti apakah mewujudkan tradisi pemerintahan demokratis atau otoritarian, itu historical choice. Itu soal historical choice. Oke. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian, bahkan Muhammad Hatta dalam hal ini saya jadi baru paham sekarang bahwa kita itu juga punya tradisi asli demokrasi desa. Demokrasi yang tumbuh di nagari-nagari, di huta-huta, di Banjar. Kita punya tradisi demokrasi awal yang oleh Tan Malaka ini disebut sebagai the truly komunis sejati, itu ya komunis yang ada di suku-suku adat-adat ini, yaitu komunisme tanpa diktator proletariat, tanpa politbiro, tanpa dominasi, tanpa represi, yaitu komunitarian, sistem komunis yang hidup dalam adat-adat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa bersamaan dengan munculnya demokrasi, muncul tradisi nomokrasi. Tapi ingat, itu baru tradisi Babilonia, Athena, Romawi, Yahudi, Kristen, Islam. Tapi kita masih punya dua visi sistem rule of law lagi. Yang kedua namanya India. Kalau visi Babilonia, Romawi, kemudian Islam, Yahudi, itu visinya keadilan. Di India visinya bukan visi hukum keadilan. Visinya adalah tertib kosmos. Jadi tujuan hukum bukan melahirkan keadilan, tapi menciptakan tertib kosmos, di mana setiap orang diharapkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan dharma, dan dharma dijalankan sesuai dengan kastanya masing-masing. Jadi kalau visi hukum India itu tugasnya bukan menekankan pada hak seperti pada visi justice, tapi pada kewajiban. Saya singkat-singkat saja. Yang berikutnya kita menyisakan satu lagi, namanya sistem hukum Cina. Kalau Cina bukan menekankan justice, bukan menekankan pada tertib sosial, tapi menekankan pada disiplin. Cina tidak percaya pada sistem hukum tertulis. Orang-orang seperti Konfusius misalnya tidak percaya pada hukum tertulis. Dia lebih percaya pada keteladanan moral para pemimpin. Makanya kata siapa ini yang menulis buku The End of Dia bilang Cina itu sebenarnya kalau rule of law sebenarnya mestinya sistem tertulis. Tapi Cina itu dari dulu namanya hukum selalu produk dari pemerintah. Gitu. Dia menekankan pada disiplin. Nah, jadi sistem hukum India dan sistem hukum Cina itu lebih menekan pada kewajiban. Sedangkan sistem hukum Babilonia, Romawi, Yahudi, Kristen, Islam lebih menekankan pada keadilan, meskipun nanti tambah dengan, kalau dalam kasus Yahudi, Kristen, Islam tambah dengan kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam kitab suci. Nah, pertanyaannya, kalau visi hukum konstitusi Pancasila, konstitusi Indonesia apa? Visi konstitusi, visi hukum Indonesia itu adalah visi hukum kekeluargaan. Gitu. Itu ditekankan seperti oleh Supomo, dikatakan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun dengan sistematik kekeluargaan. Apa maknanya itu? Kita harus pahami. Sistem hukum kekeluargaan itu artinya memberi ruang yang inklusif
bagi semua kalangan, bagi semua sistem hukum untuk dapat memperoleh ruang, ya, jaminan kepastian hukumnya di Republik ini. Pertama, sistem kekeluargaan ini menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu ada keseimbangan. Kita ingat kata Supomo kan kita negara kekeluargaan, tapi kata Bung Hatta, ya kita terima, semua kita terima, yang Islam, yang nasionalis, yang sosialis, sepakat kita itu menciptakan negara kekeluargaan, tapi jangan sampai negara kekeluargaan itu terjerumus menjadi negara kekuasaan. Dia bilang di dalam keluarga pun boleh anggota keluarga itu berbeda pendapat. Oleh karena itu hak itu harus diperhatikan. Maka kemudian nanti Supomo kan merevisi sejumlah pasal-pasalnya yang ujungnya hak itu diakomodasi dalam desain konstitusi awal. Itu yang pertama. Dan ini tegaskan dalam pasal 27. Pasal 27 itu betul-betul menjamin kesetaraan antara hak dan kewajiban. Kedua, visi hukum kekeluargaan itu juga menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ya. Kemudian Supomo sering mengatakan kan, di dalam negara kekeluargaan hendaklah kamu jangan selalu bertanya apa yang menjadi kamu peroleh, tapi apa yang tunaikan kewajibanmu. Jadi mungkin seberapa puluh tahun itu, sekitar 55 tahun sebelum Kennedy, ya, Supomo sudah bicara itu, ya. Dan kita ingat bahwa seperti kata Isaiah Berlin bahwa kalau kebebasan itu tanpa tanggung jawab, dia bilang bahwa seringkali kebebasan seekor serigala itu berarti kematian bagi domba. Kemerdekaan seorang konglomerat bisa jadi harus dibayar dengan penderitaan begitu banyak nelayan di Pantura. Maka antara kebebasan dan tanggung jawab itu satu resiprokal. Nah, yang ketiga, visi negara kekeluargaan itu menjamin agar tidak terjadi struktur dominatif. Nah, kebetulan ya gini, pertama demokrasi itu punya semacam substansi dan ada cacat bawaan. Substansi demokrasi yang seringkali kita lupakan dan sekarang kita cenderung kacau dalam menafsir demokrasi. Substansi demokrasi itu sebenarnya bukan memilih orang. Mulai dari demokrasi Babilonia sampai Athena, esensi demokrasi itu bukan memilih orang, tapi memilih kebijakan. Ya, jadi di dalam menentukan keputusan kota itu harus seperti apa, seluruh warga kota yang punya voting right itu kan berkumpul di agora, semua memutuskan keputusan-keputusan bersama. Karena ini ada teorinya adalah people consent terhadap undang-undang apapun, keputusan apapun, rakyat harus ikut serta di dalam menentukan kebijakan itu. Nah, di Athena kan yang dewasa, laki-laki, orang kota, bukan anak-anak, bukan budak, itu berhak untuk menentukan kota itu harus ditentukan dengan cara apa. Ini city state. Baru ketika kebijakannya sudah dirumuskan bareng-bareng, siapa yang mengeksekusinya gitu. Jadi bukan eksekutornya dulu dipilih baru kebijakannya, tapi kebijakannya apa, baru siapa yang akan menjalankannya. Barulah kemudian eksekutornya itu sengaja dipilih dengan jalan di lotre. Kenapa di lotre? Itu sengaja supaya tidak ada orang menumpuk-numpuk berbagai cara memanipulasi supaya dirinya terpilih gitu. Sengaja dengan jalan di lotre. Dan di sana karena lotre semua orang berhak jadi pemerintah, ya, bergantian. Dan itu bisa karena di Athena itu relatif peradaban awal yang tumbuh dalam tradisi literasi. Jadi semua orang yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan relatif punya dasar-dasar untuk menjadi pemimpin karena dia literasinya kuat. Jadi sekali lagi kita sudah melenceng jauh hari ini ketika kita bicara demokrasi kok seolah-olah memilih orang gitu. Padahal namanya demokrasi itu memilih kebijakan. Orang hanya dipakai untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi tentu ketika kemudian rakyat jumlahnya makin banyak, kan tidak semua hal ditentukan lewat referendum. Maka perlu adanya wakil rakyat. Nah, di sini. Sekarang persoalannya, siapa yang harus mewakili rakyat? Ini kekeliruan kedua di kita. Kalau kita bicara wakil rakyat, seolah-olah wakil rakyat itu harus melalui partai politik. Itu sepenuhnya sesat, ya. Ya. Kita tahu kalau kita lihat misalnya mulai dari Romawi. Romawi itu asalnya kan republik, tapi nanti berubah jadi imperium. Nah, di dalam Republik Romawi itu pertama wakil rakyat itu siapa? Wakil dari golongan aristokrasi kan, yang disebut dengan senat.
Tapi kalau wakil rakyat cuma golongan aristokrasi, akan ada ketidakadilan. Mereka bekerja atas sistem hukum keadilan kan. Maka orang-orang plebeian, orang biasa pun harus ada wakilnya. Maka muncullah namanya tribun gitu kan. Sedangkan kemudian antara senat dan tribun memilih 4 daripada eksekutornya. Jadi pemimpin Romawi itu sampai 4 gitu. Nah, sistem ini direplika oleh Inggris. Ya, Inggris karena tidak pernah interupsi, tidak pernah ada revolusi politik, jadi mengkopi model dari Romawi. Siapa yang mewakili rakyat itu? Nah, pertama di Inggris yang mewakili rakyat itu justru wakil utusan golongan, yaitu golongan-golongan dari aristokrasi yang disebut dengan House of Lords. Tapi kalau wakil golongan aristokrasi saja, mereka kan ingin rakyat biasa juga diperhatikan. Maka mulailah dibentuk juga partai politik. Dengan partai politik itu membentuk wakil rakyat di House of Commons, yaitu disebut sekarang DPR gitu kan. Nah, di Amerika sejarah sosialnya lain lagi. Sejarah sosial di Amerika kan yang terbentuk pertama adalah koloni-koloni independen, 13 koloni independen. Jadi wakil rakyat itu pertama adalah wakil negara-negara bagian yang disebut dengan senator. Itu sebabnya kenapa di Amerika sampai hari ini posisi senator lebih prestisius ketimbang anggota DPR, karena ini adalah awal wakil rakyat itu wakil negara bagian. Tapi kalau wakilnya wakil negara bagian, dalam pertemuan konfederasi terakhir di Connecticut terbukti kalau wakil rakyat itu punya wakil negara bagian, mereka hanya memperjuangkan kepentingan negara bagian. Mereka bilang, buat apa kita membentuk federal Amerika? Maka kemudian mulai diperhatikan juga suara-suara individu lewat partai politik memilih majelis yang disebut dengan DPR gitu ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi yang saya katakan bahwa dan gini, representasi demokrasi tidak selalu pakai election. Ini juga kacau. Demokrasi tidak selalu memilih pemimpinnya dengan election, tapi bisa dikombinasikan dengan selection. Ada election, ada selection. Jadi misalnya Inggris memadukan election dan selection. India memadukan election and selection. Oke. Nah, itu supaya kita kekeliruan cara kita menafsir konstitusi kebanyakan karena kita tidak mengerti sejarah ketatanegaraan global, tidak mengajar sejarah konstitusi, bahkan tidak memahami sejarah rule of law gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Ini terakhir aja karena waktu kita sudah. Oke. Kenyataan Indonesia gini, ketika kita merdeka, kita dihadapkan dengan 2 tantangan besar di mana politik itu harus melakukan tugas transformasi. Kekuasaan kan bukan semata-mata demi kekuasaan, tapi kekuasaan adalah untuk tugas-tugas transformasi sosial. Ada 2 kenyataan sosial di Indonesia yang harus kita transformasikan. Pertama, Indonesia adalah fakta kenyataan masyarakat yang majemuk. Oke. Indonesia negara yang paling majemuk dari berbagai ukuran. Dan sekali lagi, dunia belum memiliki model demokrasi yang kompatibel dengan negara majemuk itu. Saya katakan, cacat demokrasi itu sejak demokrasi tradisional di Athena sampai demokrasi modern di Amerika, itu terbiasa menangani masyarakat homogen, atau kalau dalam kasus Amerika masyarakat heterogen, tapi dengan satu kelompok dominan, ya, diberi hak yang berlebihan yang memaksa yang lain hanya sebagai pelengkap penderita. Ingat di Amerika namanya kulit hitam baru dikasih voting right lewat amandemen ke-14 kan. Itu pun direalisasikannya masih susah. Jadi Amerika negara majemuk tapi dengan satu kelompok dominan menentukan arah politik. White Anglo-Saxon Protestant. Nah, di dunia ini eksperimen pertama nanti Anda baca ya, Yaschamang ya, judul bukunya itu plural demokrasi atau apa. Indonesia adalah satu negara pertama yang mencoba bagaimana membentuk satu kerangka demokrasi yang sesuai dengan sistem kekeluargaan itu, yaitu dengan mencoba mengembangkan sistem perwakilan yang inklusif dan di mana right, hak itu lebih dikembangkan secara inklusif. Pertama, para pendiri bangsa mendahului gagasan keadilan dari John Rawls, yaitu everyone created equal, yaitu the principle of equal liberty. Semua orang harus diperlakukan setara, one man, one vote. Jadi individual right itu ditaruh di pertama, everyone should be treated equal.
yaitu liberal individual right ditaruh. Setiap orang memilih lewat partai politik, kemudian jadi anggota DPR. Tapi para pendiri bangsa juga punya penciuman yang tajam. Tirani sumbernya tidak selalu dari kolektivitas. Tirani juga datang bisa dari mayoritas individu. Nah, Indonesia itu ada mayoritas, minoritas. Kalau dibiarkan pada individu-individu, kelompok-kelompok yang jumlahnya banyak akan selalu menentukan arah politik. Maka seperti prinsip justice, everyone should be treated equal unless it created even further injustice. Setiap orang harus diperlakukan setara, kecuali kalau diperlakukan setara itu melahirkan ketidakadilan yang lebih besar, maka kita harus masuk ke prinsip kedua, namanya the principle of difference, namanya affirmative action kalau dalam ekonomi. Maka para pendiri bangsa juga ngasih channel, ya, supaya tidak terjadi diktator mayoritas itu dengan utusan golongan-golongan, ya, orang-orang marginal. Nah sekarang ini kan sudah dijustifikasi oleh human right. Jadi representasi golongan ini memang tidak boleh diberlakukan bagi semua golongan, karena kalau representasi golongan ini diperlakukan bagi semua golongan, itu nanti akan menjadi double dominasi dari kelompok mayoritas. Jadi utusan golongan itu hanya boleh, ya, terhadap golongan-golongan yang memang eksistensinya karena termarginalkan. Misalnya marginal secara gender, misalnya perempuan, marginal secara etnis, marginal secara ekonomi, agama dan lain-lain. Jadi kelompok yang marginal karena terdiskriminasikan, dia sebenarnya punya namanya communitarian right. Karena basis argumennya begini, setiap orang meskipun sebagai legal subject, tapi tidak ada seorang pun yang bisa terputus dari akar-akar sosialnya. Ketika orang itu masalahnya terhubung dengan akar sosial dia yang marginal, begitu dia brojol lahir sudah terdiskriminasikan. Contohnya misalnya orang-orang agama Sunda Wiwitan, ya. Begitu dia terlahir, meskipun katanya punya legal subject yang setara, kedudukan di hadapan hukum, voting right yang setara, tapi kalau dia lahir sebagai anak Sunda Wiwitan, sejak brojol hak untuk belajar agamanya sudah tidak ditiadakan di dalam sistem pendidikan kita. Nah, kelompok-kelompok yang marginal seperti ini menurut human right dibolehkan untuk memiliki afirmasi. Dan afirmasi bukan hanya di dalam ekonomi tapi juga afirmasi di dalam politik gitu. Nah, yang berikutnya kita lihat manusia juga terkait bukan dengan asal-usul sosialnya tapi asal-usul teritorialnya. Bagaimanapun kita hadir di ruang waktu tertentu. Tidak ada manusia yang hadir tanpa ruang dan waktu. Masalahnya ada orang begitu terlahir di Papua dengan penduduknya jarang gitu kan. Kemudian jangan sampai tempat-tempat yang jarang penduduknya itu didiskriminasikan dalam proses pengambilan keputusan politik di pusat. Nah, kalau pengambilan keputusan itu terlalu bias ruang, misalnya Jawa karena padat penduduknya, maka justru yang daerah tertinggal akan selamanya ditinggalkan. Maka para pendiri bangsa kita juga datang dengan territorial right, yaitu utusan daerah. Tapi utusan daerah ini harus benar-benar utusan daerah, bukan seperti desain DPD hari ini. Jadi mereka harus punya kakinya di daerah itu. Kalau orang DPD sekarang ditanya, kalau kamu pulang ke daerah, di mana komunitas kamu itu? Gitu. Maka DPD itu harus punya kaki di daerah, paling tidak. Pertama adalah representasi dari ex officio yang sudah dipilih oleh sistem pemilihan, misalnya representasi dari anggota DPRD tingkat 1 ataupun gubernur, legitimate secara demokrasi karena dipilih oleh rakyat. Kedua, utusan daerah itu mewakili komunitas-komunitas adat, misalnya adat-adat di daerah itu atau ormas-ormas terpenting di daerah itu gitu. Nah, jadi sekali lagi inilah yang disebut desain sistem hukum Pancasila itu. Di mana justice, di mana right mengakomodasi 3 hal, individual right, komunitarian right, territorial right, representasi juga representasi individu, representasi golongan, dan representasi daerah. Dan itu semua harus tersimpul di dalam desain konstitusi, desain demokrasi kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di dunia ini, meskipun demokrasi itu prinsipnya sama, tapi dalam implementasinya tergantung pada konteks sejarah sosial bangsa itu. Makanya di dunia mengenal sekarang 13 model demokrasi, ya. Tapi dari 13 model demokrasi itu 2 besarannya. Ada majoritarian, kemudian konsensus demokrasi. Yang majoritarian cuma sedikit.
model demokrasi Westminster Inggris, jajahan Inggris di Karibia dan Amerika, itu saja majoritarian demokrasi, tapi sisanya lebih banyak pada konsensus demokrasi. Ya, oleh karena itu kita jangan pernah merasa ragu untuk mengadaptasi demokrasi itu dengan kenyataan-kenyataan kita. Pada tahun 90, 22 ahli konstitusi dari Barat bertemu di Praha untuk membantu crafting negara-negara Eropa Timur dalam proses transformasi menuju demokrasi dengan mencoba mengcrafting konstitusi sesuai dengan praktek demokrasi di negara Barat. Apa yang terjadi? Semuanya gagal. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengcopy paste begitu saja model demokrasi, model sistem hukum dari negara lain tanpa di-adjust dengan kenyataan-kenyataan sosial kita. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ingin mengatakan bahwa mari setelah 25 tahun reformasi kita susun ulang. Memang dari dulu di masa Orde Baru kita banyak deviasi juga dari pikiran-pikiran hitoh para pendiri bangsa. Tapi ketika kita melakukan reformasi, istilahnya tuh jadi semacam jumpingnya terlalu jauh. Jadi sudah saatnya kita menata ulang sistem konstitusi, sistem tata negara kita supaya sesuai dengan cita hukum Indonesia, yaitu cita hukum negara kekeluargaan. Saya kira itu saja. Lagi-lagi selamat buat Jim Lee School of Government. Semoga bermanfaat bagi perkembangan bangsa di masa depan. Terima kasih.